Dan nafkah itu kalau anaknya anak yatim itu jatuh kepada siapa? Teman-teman yang dirahmati Allah, Allah berfirman dalam Quran surah 4 An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Kewajiban nafkah itu adalah qawamun, sebagai qawam yaitu ar-rijal, kepada siapa? Laki-laki. Karena kelebihan yang Allah berikan dan karena memang nafkah yang wajib bagi dia untuk dia cari dan diberikan kepada istri. Kalau misalkan orang tuanya sudah wafat, dalam hal ini adalah suami misalkan, apakah istri boleh turut serta? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, satu dinar yang kita berikan kepada fakir, satu dinar yang kita berikan kepada yatim, satu dinar yang diberikan kepada miskin, a'zamuha ajran anfaqtahu ala ahli. Dia lebih baik adalah satu dinar yang diberikan kepada keluarga, dalam bab ini itu anak-anaknya. Jadi kalau seorang ibu mencari nafkah karena memang mohon maaf sekali suaminya sudah wafat berpulang, itu jadi soal nggak apa-apa hadirin. Dan itu bukan dihitung nafkah dan wajib bagi istri, tapi dihitung sebagai sedekah. Yang tadi Ustaz Kadam Sidik sampaikan, yang beliau sampaikan tadi tentang soalan bukan wajib tapi mau dilakukan, bukan kewajiban kita tapi mau dikerjakan, itu pahalanya double-double. Jadi seorang ibu yang memberikan sedekah pada anaknya, pahalanya berlipat ganda. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberi taufik pada kita agar kita diizinkan sama Allah bisa bersedekah sebaik-baiknya kepada anak-anak kita. Barakallahu fikum. Soal akhir mawjud ini, apa hukumnya nikah agama? Mungkin nikah beda agama, bedanya mungkin kehapus ya. Oh, cari yang seiman, cari yang seamin. Cari seiman, cari seamin. Karena sesiapa yang dia nikah lalu berbeda agama lalu dipaksakan, maka nikahnya batal. Kalau dia bercampur, dalam bab ini adalah dia urusan ranjang, hitungannya zina. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Tapi Allah menjelaskan juga dalam Al-Quran, wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Pokoknya yang intinya perempuan itu kalau beriman lebih baik daripada wanita musyrik meskipun mereka menambat hati kalian. Pun sebaliknya, laki-laki yang beriman itu lebih baik daripada laki-laki yang kafir walaupun laki-laki itu menarik bagi hati kalian. Jadi iman utamakan nomor satu. Cari yang seiman, cari yang seamin. Jangan beda iman, beda amin. Sebisa mungkin ya hadirin, pegang dua. Kalau kata Nabi, taqdawna dinahu wa khuluquhu fazawijuh. Cari yang memang kita ridho agama, ridho akhlaknya, maka kita bersama-sama beliau. Qadar Allah masyafa'al. Kalau sekarang sudah mungkin ya sedang menjalin, semoga Allah memberi taufik untuk berpisah daripadanya, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala akan ganti dengan yang lebih baik. Karena kata Rasulullah SAW, innaka lan tad'a syai'an lillahi azza wa jalla illa badalakallahu bihi ma huwa khairun laka min. Kalau kita ninggalin sesuatu yang buruk karena Allah, Allah ganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Kakak semuanya semoga dapat keluarga sakinah mawaddah warahmah, dapat jodoh yang salih dan salihah, seraya memuliakan kakak semuanya. Perempuan sebaik apapun akan dianggap sampah di laki-laki yang salah. Update status hari Sabtu. Diulang. Buat story. Udah siap? Perempuan secantik apapun, sebaik apapun akan diperlakukan seperti sampah jika di tangan laki-laki yang salah. Tapi seorang perempuan sesederhana bagaimanapun, asalkan dia taat pada Allah, taat pada Rasulnya, dan berjumpa dengan laki-laki yang tepat, dia akan diratukan dan dimuliakan jika ada di tangan laki-laki yang tepat. Maka
Mohon pertolongan sama Allah agar kawan-kawan semua dipertemukan oleh laki-laki yang memuliakan, menghormati, dan menjadi sesuatu yang istimewa dalam pandangan beliau. Apa yang istimewa kata Nabi? Yaitu jadi istri yang salihah, karena kata Nabi, ad-dunya mata'u khairu mata'al mar'as salihah. Dunia ini isinya perhiasan. Kalau kita mau tahu perhiasan terbaik, maka perhiasan terbaik itu adalah menjadi perempuan yang salihah. Dan semoga itu adalah hadirin semuanya, insyaallah. Share. Jangan lupa pakai filter. Setelah kita melakukan sudah dari 3 kali dan belum ada jawaban, apa yang harus kita lakukan ke depannya lagi? Dan untuk yang pertanyaan kedua, untuk sholat tobat, waktu yang tepat selain di sepertiga malam, apa bisa dilakukan di waktu-waktu tertentu? Semoga Allah memuliakan beliau dari Blitar, keluarga beliau, dan Allah memuliakan semua hadirin di rumah ini. Salat istikharah pantun dari Nabi SAW 2 rakaat seperti layaknya sholat sunnah pada umumnya atau mirip-mirip seperti sholat subuh. Tapi nanti selepasnya Nabi menganjurkan dalam riwayat Muslim ada doa, ya Allah kalau memang urusan ini baik bagiku. Jadi disebut urusannya. Urusannya apa? Ya Allah kalau urusan ini baik bagiku, duniaku dan akhiratku, kehidupan sudah dunia ini, mudahkan dia untukku dan berkahilah. Tapi kalau tidak, jauhi dia dariku dan ganti aku yang jauh lebih baik. Inti kontennya doa kita ketika istikharah minta begitu. Saya udah istikharah Ustaz tapi belum terjawab. Kata Al-Imam Muhammad bin Sirin, Al-Imam Muhammad bin Sirin menyampaikan jawaban istikharah 3I. Mimpi, informasi, kemantapan hati. Mimpi, informasi, kemantapan hati. Mimpi nggak dapat informasi, dapat nggak informasi? Informasi juga nggak dapat. Informasi contohnya kayaknya dia selingkuh, yang dia berbuat selingkuh, kayaknya dia menciderai kesetiaanmu dan segala macam. Informasi itu informasi datang dari mana aja. Atau ketiga kemantapan hati untuk maju atau mundur, belok kanan atau belok kiri, memilih A atau B ataupun C. Kalaupun tiga-tiganya nggak ada, maka itu juga jawaban dari Allah. Jawabannya nggak ada jawaban, tidak ada jawaban, itu juga jawaban dari Allah. Bahwa berarti kalau kita yang tadinya minta supaya mau meninggalkan untuk bertahan, atau kita memilih bertahan tapi nggak ada jawaban, sepertinya memang untuk ditinggalkan. Jadi 3I, mimpi, kemantapan hati, atau satu lagi informasi. Tapi biasanya, sekali lagi jadi puan-puan semuanya, biasanya 1 dari 3 itu pasti ada. Mungkin gak lewat mimpi, mungkin gak lewat kemantapan hati, tapi lewat informasi yang tiba-tiba datang, chat WA yang kebuka, screenshot, ataupun hal-hal lain. Itu bisa jadi terjadi, hadirin. Barakallahu fikum. Semoga Allah mudahkan segala urusan. Yang kedua terkait sholat taubat, kapan itu terbaik? Sholat sunnah mutlak, termasuk sholat sunnah taubat, dilaksanakan kapan saja selain 2 waktu yang Allah larang. Ketika matahari sepenggalan naik, ketika matahari sepenggalan turun, karena itu waktu yang dilarang, yaitu jelang syuruk sama jelang maghrib, itu waktu yang dilarang. Selain itu diperkenankan. Tapi the best time ever, waktu terbaik, kata Nabi SAW, Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir, Isya sampai subuh bagi 3. Kira-kira kalau subuh di sini jam 5 misalkan, maka dari jam 1, 2, 3, 4, 5 itu waktu terbaik, bisa sholat sunnah taubat di waktu terbaik tersebut. Selainnya waktu duha boleh, waktu yang lain selama bukan waktu yang diharamkan diperkenankan. Barakallahu fiikum. Berdoa dilanjut atau Barakallahu fikum. Ini bukan pertanyaan. Assalamualaikum, mohon maaf, minta doakan untuk kesembuhan sakit yang sedang aku rasakan. Jazakumullahu khairan katsira. Mari kita mendoakan khusus kepada sang pengirim surat, ya. Semoga Allah segera menyembuhkan penyakit yang sedang ditimpa oleh sang penulis, memudahkan langkahnya, memberikan rezeki yang begitu banyak, bisa berkumpul kembali dengan keluarga di waktu yang secepat mungkin dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Salam. Kakak saya Kristen, kan lebih tua dari saya.
Pas main ke rumahnya, kakak saya mendoakan saya dengan keyakinannya. Apakah terkabul doanya buat saya dan hukumnya? Iya, enggak. Kenapa? Karena dia berdoa dengan keyakinannya. Ya, dia berdoa dengan keyakinannya. Anggaplah dia minta Tuhan Yesus. Kita meyakini nggak Yesus itu Tuhan? Kita meyakini nggak Yesus bisa mengabulkan doa? Tidak, berarti yang enggak terkabul. Kecuali ada beberapa golongan-golongan. Kecuali ada beberapa golongan-golongan yang walaupun dia kafir tetap dikabulkan oleh Allah dengan satu syarat, berdoanya tujuannya kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqu da'watal mazlumi wa in kana kafiran." Takutlah kalian kepada doa orang yang sedang dizalimi, walaupun yang terzalimi tadi itu kafir. Takutlah kalian kepada orang yang dizalimi, walaupun orang yang terzalimi itu kafir. Dia Kristen, Yahudi, Konghucu, Buddha atau apapun. Kalau dia terzalimi, kemudian dia mengangkat tangannya kepada Allahnya kita, ya Allah, anggaplah nama kita sebutlah satu tokoh namanya Tukiyem. Tukiyem duduk sama Cece, ya. Cece siapa? Paicem apa? Paicem. Nah, Paicem ini gak nyembah Allah, oke? Paicem gak nyembah Allah. Sedangkan Tukiyem nyembah Allah. Tapi Tukiyem ini zalim sama Paicem. Paicem lagi duduk-duduk, ditapuk kepalanya, jebres. Duitnya diambil. Habis itu Paicem tiba-tiba bilang gini, "Ya Allah, Tuhannya Tukiyem, saya gak terima atas perlakuan Tukiyem. Hambamu ini namanya Tukiyem. Tolong hancurkan dia sebagaimana dia menghancurkan saya." Itu bisa Allah kabulkan. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda, takutlah kepada doa orang yang terzalimi. Sekarang, kalau yang terzalimi itu kafir saja bisa Allah kabulkan doanya, apalagi yang terzalimi itu orang Islam. Hati-hati sama doa orang terzalimi. Kemudian yang kedua, bapak saya sudah meninggal. Saya ada video beliau pas waktu dikafani. Waktu saya lihat pasti nangis. Apakah memberatkan beliau di sana? Tidak. Ada banyak hoax yang tersebar bahwasanya katanya orang itu kalau menangisi mayat nanti itu membebani mayat. Tidak. Yang dianggap membebani mayat dan sebagainya itu kalau nangisnya lebay dan diminta. Jadi orang Arab dulu ya, itu punya satu kebiasaan. Kebiasaannya apa? Nyewa orang. Tolong ya, kalau nanti aku meninggal, biar pas aku meninggal nanti heboh, dibikin pesta. Pestanya apa? Pesta nangis-nangis. Bahkan ada orang Arab di zaman jahiliyah itu yang kerjaannya begitu, dibayar. Tolong ya, kakek saya meninggal, dibayar, dikasih duit berapa untuk datang, untuk nangis-nangis histeris. Nah, orang yang minta begitu yang disuruh, yang disiksa sama Allah di kuburan. Kalau tidak minta, ya sudah, itu akan menjadi problem yang hidup. Ya, kalau tidak minta, itu akan jadi problem yang hidup. Kenapa? Karena yang hidup tidak akan pernah bisa membebani yang meninggal. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa la taziru waziratu wizra ukhra." Dosa itu tidak akan pernah dibebankan kepada yang lain. Kalau kamu yang ngelakuin salah, kenapa orang yang dapat beban? Nah, terus menangis itu bagaimana? Menangis itu boleh dengan catatan gak lebay, dengan catatan tidak menolak takdir Allah. Loh, kok gitu? Rasulullah aja menangis kehilangan putra dan putrinya. Rasulullah menangis kehilangan sahabatnya. Di dalam hadis, suatu hari Rasulullah SAW, salah satu putranya, putra dan putri Rasulullah ada berapa? Ada yang tahu? Ada 7. Ya, yang meninggalkan keturunan hanya 1 dari ibunda Fatimah. Kita sebut salah satu putra beliau yang ada di hadis. Salah satu putra beliau yang bernama Ibrahim. Rasulullah punya 3 putra. Abdullah, Ibrahim, Qasim. Qasim, Abdullah, Ibrahim. Qasim, Abdullah, Ibrahim. Ya. Jadi kalau pengen punya anak mungkin niru Rasulullah boleh.
Dikasih nama Qasim, atau dikasih nama Ibrahim, atau dikasih nama Abdullah. Nah, Ibrahim alaihissalam ini meninggal, kemudian Rasulullah nangis. Kemudian datang satu sahabat. Kalau nggak salah sahabat tersebut adalah Abdullah bin Mas'ud, sahabat terdekat Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, engkau menangis? Iya Abdullah, iya wahai Ibnu Mas'ud. Karena ini adalah fitrahnya manusia untuk menangisi seseorang yang telah pergi. Jadi nangis gak masalah. Kangen orang tua, nangis gak masalah. Islam tidak pernah membuat jenengan gak jadi manusia, enggak. Islam tidak pernah memaksa kalian untuk keluar dari fitrah kemanusiaan kalian, tidak. Islam hanya mengatur, ini tempatnya begini, ini tempatnya begini. Bahkan Islam tidak memaksa karakter jenengan itu hilang. Ada orang yang memang sifatnya tegas, kayak si Sayyidina Umar. Sebelum masuk Islam tegas apa enggak? Tegas kan? Wah banget. Setelah masuk Islam masih tegas, masih wah. Apakah Rasulullah bilang, wahai Umar, kamu gak boleh begini? Enggak. Rasulullah itu hanya mengatur, tegasnya sekarang waktunya dipindah. Yang awalnya tegasnya pada perkara yang batil, sekarang tegasnya harus pada perkara yang hak. Nah, fitrah menangis adalah sesuatu yang biasa. Yang penting di dalam hati yakini bahwa ini adalah takdir terbaik. Tangis itu merupakan bukti kerinduan. Dan tangis itu Allah memberikan kita kasih sayang yang begitu banyak melalui tangisan. Karena berapa banyak hal-hal yang tidak bisa kita ungkapkan melalui perbuatan ataupun lisan, tetapi bisa diungkapkan melalui air mata. Ya kan? Jadi tangis adalah sesuatu yang wajar, gak apa-apa nangis. Yang penting jangan lebay. Wah, sampai dulu kebiasaan yang disebutkan di dalam hadis yang sampai dilarang oleh Rasulullah, itu yang sampai rusak-rusakin baju, nyopek-nyopekin baju. Ini kebiasaan orang Arab jahiliyah. Kalau nangis, bapaknya nangis, anaknya nangis, ibunya nangis, ibunya nangis, bapaknya meninggal, ibunya meninggal, kakeknya meninggal, siapapun yang meninggal, sampai robek-robek baju, kerak. Nah itu gak boleh. Jadi nangisnya, nangisnya itu yang bagus ya. Nangisnya itu nangis cool, nangis keren, bagus, gak apa-apa. Ya, oh, kalau cewek itu gak nutup mata, nutup mulut. Iya. Gitu. Kalau cowok nutup mata. Jadi kalau kebalik itu bermasalah. Ya. Cowok nutup mata, cewek biasanya nutup mulut. Jadi begitu, gak apa-apa nangis. Lanjut dulu gantian kita. Hah? Oh ini gak mau dituntaskan. Kenapa? Sudah selesai? Oh, baik. Terakhirlah, kasihan. Enggak, nanti Ustaz doa, saya yang terakhir. Bagaimana kalau kita pernah berkata tidak ridho ketika suami tidak memberi nafkah? Gak perlu ridho kalian, udah dosa. Gak perlu ridho kalian, udah dosa. Udah dosa. Oke? Cuman ya, kalau bisa bersabar semoga Allah catat pahala itu tiap hari. Kalau memang tidak kuat, saya ini bukan advice, karena setiap manusia itu punya ininya masing-masing ya. Itu boleh mengajukan ke hakim, tapi kalau bisa bersabar itu lebih baik bersabar, sebagaimana dilakukan oleh sahabat Rasulullah. Rasulullah punya sahabat perempuan namanya Hindus, istrinya Abu Sufyan. Abu Sufyan ini terkenal pelit padahal kaya. Terus disuruh ngambil. Ya, disuruh ngambil. Kalau bisa bersabar, kalau nggak mampu baru. Mampu di ujung, nggak mau literally mau urusi dunia sendiri, boleh mengajukan ke hakim. Yang jelas tidak menafkahi hukumnya berdosa. Izin bertanya, bagaimana doa untuk mendoakan suami agar dilancarkan urusan dunia akhiratnya? Mantap ini. Tolong ajari untuk berdoa. Doa boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Madura, boleh bahasa Jepang, boleh bahasa Hongkong. Tadi Ustaz Irfan sudah ngasih tutorialnya. Masih ingat?
Baik, sudah jelas berarti. Nah, ya udah. Kalau bisa dilakukan di sepertiga malam, kalau bisa madhab kiblat, kalau bisa sholat dulu, kalau bisa dalam keadaan berwudu, ya. Tapi kalau bisa lebih baik dari itu lakukan kapanpun dimanapun. Kebetulan dikit ya Allah semoga suamiku sukses. Ya. Lagi ngeliat apa namanya? Ngeliat gedung, ya Allah semoga suamiku punya gedung tinggi begini. Nah itu yang lebih baik itu dilakukan di setiap momen. Ini yang terakhir, ya. Halo. Nah, maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih. Bagaimana seorang adik bersikap kepada saudara laki-laki seakan acuh jika diajak diskusi perkara orang tua, sedangkan kedatangannya sangat ditunggu oleh orang tua. Mungkin karena keluarganya atau suatu hal lain sehingga waktunya terbatas bersama orang tua. Pelik sekali. Gini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha." Kamu tidak akan pernah bisa memberikan hidayah kepada sesiapapun yang kamu cintai. Karena urusan hidayah dan mengubah orang itu terserah Allah. Jadi ya kita gak akan pernah bisa mengubah perasaan orang, gak akan pernah. Orang kalau gak cinta sama kita, kita paksa dia cinta sama kita, gak akan bisa. Ya. Jadi yang pertama untuk urusan ini doakan terus, doakan di sepertiga malam, doakan fil dhahril ghaib, ya. Doakan dalam keadaan dia gak tahu kalau merasa didoakan, itu pertama. Lalu yang kedua adalah dengan cara berusaha melakukan sebaik mungkin, bermuamalah dengan dia sebaik mungkin sampai hatinya luluh. Kalau tidak bisa serahkan sama Allah, karena kita tidak bisa mengubah orang lain. Monggo Ustaz, mohon maaf. Mari hadirin kita lepas apapun yang Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam. Alhamdulillahi ala kulli syai'. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'alna laka dhakarin. Allahumma ja'alna laka syakarin. Allahumma ja'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangi beliau ya Allah. Kami jauh, tapi kami selalu ingin berbakti pada beliau. Ya Allah, kami jauh dari pasangan, kami jauh dari anak-anak. Engkau sebaik-baik penjaga ya Rabb. Kami di sini mengikhtiarkan menjemput rezeki yang Engkau telah tetapkan dalam takdir. Ridhoi ikhtiar kami ya Rabb. Tidak mudah jauh dari pasangan, tapi sungguh Engkau yang paling tahu keadaan kami. Mudahkan ya Allah, ringankan ya Allah, beri takdir terbaik untuk kami ya Allah. Ya Allah, sungguh tidak mudah hati ini meninggalkan anak-anak,
Lebih anak-anak kami yang usianya masih sangat belia harus kami tinggalkan ya Rabb. Sungguh Engkau sebaik-baik penjaga. Izinkan anak-anak kami tumbuh dalam lingkungan yang baik, lingkungan yang salih. Hindari dari lingkungan-lingkungan yang toksik ya Rabb. Ya Allah, berat ujian kami, tapi Engkau yang menguatkan pundak. Tidak mudah hidup kami, tapi Engkau yang meringankan. Bantu kami melewati semua ujian ini ya Rabb, dengan penuh ridha atas semua takdir yang Kau tetapkan. Ya Allah, beri kepada kami kesempatan untuk terus mendoakan kedua orang tua kami yang telah wafat. Lapangkan kubur orang tua kami ya Rabb. Jadikan kubur beliau riyad min riyadil jannah. Jadikan kelak kami anak-anaknya berkumpul kembali bersama beliau di jannah. Ya Allah, pasangan kami yang jauh di sana, jaga iman beliau, jaga Islam beliau. Kami memberikan amanah kesetiaan, semoga Engkau yang membantunya tetap setia. Ya Allah, kalaulah beliau pergi, atas apapun yang pergi dan hilang, kami sangat yakin itu takdir terbaik. Engkau pasti beri ganti yang jauh lebih baik. Ya Allah, anugerahi untuk kami iman-iman yang istiqomah. Anugerahi kami untuk kuat terus berbaik sangka padamu ya Rabb. Ya Allah, iman kami lemah, iman kami sangat rapuh, tapi Engkau yang menguatkan iman ini ya Rabb. Kuatkan iman kami, kuatkan hati ini, menerima semua yang Engkau telah takdirkan pada kami. Ya Allah, bahagiakan kami dengan kebahagiaan yang belum pernah kami miliki sebelumnya. Berikan kami rezeki yang belum pernah kami miliki sebelumnya. Berikan kami kekayaan yang belum pernah kami punya sebelumnya. Berikan hati ini kebahagiaan yang belum pernah dimiliki sebelumnya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, takdirkan kami bisa berhaji. Takdirkan kami untuk bisa berumrah. Takdirkan kami bisa menghajikan dan mengumrahkan. Takdirkan kami dengan takdir terbaik dari-Mu ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan istiqomah. Wafatkan kami di tanah suci Makkah Madinah. Wafatkanlah kami husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan semuanya, kami tidak setiap tahun bisa kesini, tapi insya